Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kami sudah melihat begitu besar Engkau memelihara kami, Engkau menuntun kami, Engkau menyatakan mujizat-mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Bahkan semesta menyanyikan pujian bagi Engkau. Dan malam hari ini lidah kami, bibir lidah kami, mulut kami menyanjung Engkau, karena Engkau Allah yang layak menerima semua pujian dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Marilah berbicara. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu dan kami semua, bahkan termasuk hamba-Mu pribadi. Tuhan, Engkau yang akan mengurapi firman Tuhan ini Tuhan, menjadi rema di dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu melalui tindakan kami, melalui tutur kata kami, perbuatan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan berikan kepada kami fokus dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah, bahkan berkali-kali lipat. Terima kasih ya Bapa, berkati malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini adalah anak-anak muda dan orang tua yang berjiwa muda. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat kita menyanyikan pujian, kita merasakan ada gejolak atau iman kita boleh dikuatkan. Amin. Pada saat kita mungkin datang ke tempat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan saudara. Saudara jangan pikir juga pendeta tidak ada masalah saudara. Pendeta banyak masalah karena banyak juga yang konseling pada kami, dan masalah itu juga akhirnya menjadi doa-doa kami. Dan kami percaya bahwa saudara yang datang ke tempat ini dengan masalah, saudara akan pulang dengan membawa pembebasan. Amin. Haleluya. Malam hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan pada malam hari ini merupakan satu perenungan yang saya boleh lakukan. Pada saat saya sedang membaca kebenaran firman Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih pada saat Adam dan Hawa Engkau tempatkan di Taman Eden, kenapa Tuhan katakan seperti ini? Semua pohon yang ada di sini, di Taman Eden yang indah ini, boleh engkau makan buah-buahnya, kecuali satu pohon ini. Lalu saya katakan, kenapa Tuhan menempatkan satu pohon ini di tengah-tengah Taman Eden ini? Kenapa Tuhan tidak buang saja? Dan pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan taruh di situ? Itu kan jadi membuat si Hawa jadi kepengen. Iya saudara, biasanya yang dilarang itu yang kepengen. Benar gak? Yang dilarang itu biasanya yang mau dilakukan. Biasanya yang dilarang itu justru yang ada di otak kita. Kalau seandainya kata saya mengatakan begini, saudara tolong jangan pikirkan gajah. Jangan pikirkan gajah. Apa yang ada di otak saudara? Apa yang ada di pikiran saudara? Pasti gajah, benar gak? Yes. Manusia itu seringkali apa yang dilarang itu yang dilakukan. Bahkan kalau psikologi dari anak-anak, saya 12 tahun mengajar di sekolah. Dan kami belajar mengenai psikologi anak. Saudara-saudara yang punya anak kecil, ya, saudara katakan begini sama anak saudara, jangan lari. Apa yang terjadi? Anak itu pasti akan lari dengan tambah kencang. Jadi menurut ilmu psikologi, kalau mengatakan sesuatu, jangan katakan pakai kata jangan katanya, ya. Jangan pakai kata jangan, ya. Jadi harus jalan pelan-pelan ya nak, gitu ya. Diubah cara untuk berbicaranya, gitu. Lalu saya katakan, kenapa Tuhan pada saat
Tuhan tempatkan satu pohon dan Tuhan katakan pohon ini jangan dimakan. Banyak pohon yang lain tapi ini jangan dimakan. Kata jangan dimakan membuat Hawa akhirnya melihat kok pohonnya, buahnya kok enak sekali ya. Saya bertanya itu. Dan saudara tahu apa yang Tuhan jawab? Tuhan katakan begini. Sebenarnya bukan karena pohon itu yang ada di Taman Eden yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tetapi karena keraguan-raguan Hawa terhadap Tuhan. Itu yang membuat Hawa dan Adam jatuh di dalam dosa. Andai kata Hawa tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti Hawa tidak akan jatuh di dalam dosa. Andai kata aku menanam 1000 pohon pun yang aku larang dan engkau tidak meragukan perkataanku, pasti engkau tidak akan melakukan dosa. Di situ saya mulai mengerti ya. Ternyata yang membuat kita atau yang membuat Hawa jatuh di dalam dosa, demikian juga Adam adalah keraguannya akan perkataan Tuhan. Pada saat Hawa sedang memandang kok buah pohonnya itu baik dan rasanya enak dipandang mata, sepertinya kalau dimakan nyes, krauk, rasanya kayaknya yummy banget gitu ya. Waktu sedang memandang, si ular itu, iblis itu datang. Dan perhatikan, jangan pernah manusia ngomong sama iblis atau setan. Tapi Bu, kok Tuhan Yesus pernah ngomong sama setan, nanya, kamu siapa? Legion. Iya, Tuhan Yesus imannya kuat. Manusia jangan pernah mau ngomong. Ya kalau mau usir setan, usir aja tengking. Ngapain nanya-nanya kamu siapa, kamu siapa? Tengking aja langsung. Nah, Hawa ini berusaha untuk berbicara ya, dengan mempersilahkan atau memberikan peluang untuk ular ya, dalam tanda kutip iblis ini untuk saling berbicara. Iblis ini dia tahu segalanya dan dia udah hidup sekian lama. Jadi manusia pasti kalah kalau bicara dengan iblis. Iya, dia buka peluang. Lalu iblis katakan, semua yang di pohon ini boleh kau makan kan? Padahal iblis tahu tidak semua, karena ada satu. Lalu Hawa katakan, oh tidak. Ini iblis membuka perangkap. Ya, ular ini membuka perangkap. Semua di pohon ini boleh dimakan kan? Lalu Hawa ingin membenarkan, oh tidak. Tidak semua, ada satu ini yang tidak boleh dimakan. Lalu iblis katakan, oh sebenarnya ini boleh. Boleh. Dosa kecil-kecil gak apa-apa. Ya, dosa putih itu kalau berbohong. Ya, makan buah itu gak apa-apa. Kamu akan menjadi Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi Tuhan. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Disitulah Hawa jatuh di dalam dosa karena dia meragukan perkataan Tuhan. Dia meragukan otoritas Tuhan. Dia meragukan bahwa Tuhanlah yang tertinggi yang layak disembah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang berjudul jangan pernah ragukan perkataan Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, amin. Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita. Jangan pernah ragukan akan Tuhan. Atau saya ubah
judulnya. Kalau pakai kata jangan tuh biasanya akhirnya meragukan. Saya akan ubah judulnya, percaya saja kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya apa sih yang membuat manusia bisa meragukan Tuhan? Saudara pernah meragukan Tuhan? Semua orang pasti pernah meragukan Tuhan, bahkan pendeta sekalipun. Amin. Pernah saudara meragukan Tuhan? Manusia seringkali meragukan manusia, entah meragukan akan janjinya, meragukan akan kemampuannya, meragukan akan kepercayaannya, meragukan akan kesetiaannya. Yes. Kalau kita meragukan akan manusia, manusia terbatas, itu biasa saudara. Tetapi jangan pernah kita meragukan akan Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kira-kira apa yang membuat manusia bisa meragukan Tuhan? Yang pertama, kalau saya boleh menelitinya di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah karena keadaan di sekeliling kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita punya mau. Kalau kita lihat kisah di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 3. Yohanes Pembaptis meragukan Yesus itu benar-benar Tuhan juru selamat atau bukan. Yohanes Pembaptis loh. Dia yang membaptis dan Yohanes itu katakan bahwa inilah anak yang kukasihi ya. Yohanes waktu membaptis Yesus dan burung merpati, lalu Tuhan berbicara, Allah berbicara, inilah anakku yang kasihi, kepadanya lah Allah berkenan. Dan Yohanes melihat itu, Yohanes mendengar itu. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, pada saat dia di penjara, dia meragukan apakah Yesus benar-benar adalah juru selamat. Lalu dia mengirim anak buahnya atau muridnya pergi kepada Yesus dan mempertanyakan itu. Apakah engkau memang benar-benar juru selamat? Lalu Yesus katakan, engkau sudah melihat buktinya. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dibangkitkan. Pergilah kembali ke Yohanes. Dan murid ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan disitulah Yohanes baru melihat buktinya. Kenapa Yohanes begitu meragukan Yesus? Yes, karena kok Yesus kelihatannya bukan seperti raja yang diagung-agungkan ya. Bukan raja yang terlahir dari memang kerajaan di istana itu. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita meragukan Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang kedua, mengapa seringkali kita meragukan Tuhan? Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu salah. Kayaknya enggak nih Tuhan, bukan yang ini Tuhan. Kok jodoh saya yang ini ya Tuhan? Kita rasa bahwa Tuhan salah. Kisah 10 pengintai. Tuhan mengatakan, engkau Israel, aku akan memberikan tanah Kanaan. Lalu Musa mengirimkan 10 pengintai. Apa yang dikatakan oleh 8 pengintai? Oh, enggak mungkin. Itu salah. Kenapa salah? Kita ini seperti belalang, mereka itu seperti raksasa. Enggak mungkin. Salah ini Tuhan. Enggak mungkin kita bisa dapat itu tanah Kanaan. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan pasti salah. Makanya kita seringkali meragukan Tuhan. Yang ketiga, karena seringkali kita berpikir secara realistis. Kisah Abraham yang nanti kita akan baca. Ya, saya akan mengangkat kisah Abraham atau dikatakan Abraham sebagai bapa orang yang beriman. Kisah Abraham. Kalau kita lihat bahwa Abraham dikatakan dia akan menjadi bapa dari segala bangsa.
bagaimana mungkin Abraham belum punya anak. Dan secara realitanya adalah istrinya Sarah sudah mati haid. Abraham istilahnya dalam Alkitab katakan sudah layu dalam tanda kutip. Istilahnya apa ya? Sudah tua sekali lah, udah tuir lah begitu ya saudara. Nggak bakal mungkin. Secara realistisnya mungkin hitung-hitungan kedokteran pun mengatakan ini impossible. Mustahil. Tidak akan mungkin. Itulah yang menyebabkan bahwa seringkali kita meragukan Tuhan. Karena kita menganggap bahwa nggak mungkin, dokter udah bilang mungkin kemungkinan hidup itu ya paling 5%, 10% nggak mungkin. Realitanya seperti itu. Ya. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan apa yang tidak mungkin bagi Allah adalah mungkin. Kita akan belajar banyak mengenai hal ini, ya. Yang keempat, karena kesombongan manusia dan meremehkan Tuhan. Kita seringkali bimbang, kita seringkali ragu, kita seringkali tidak percaya kepada Tuhan karena seringkali kesombongan kita membuat kita meremehkan Tuhan. Saudara tahu kisah Titanic? Kapal yang begitu luar biasa pada zaman itu, begitu megah, orang-orang kaya saja yang bisa membeli tiket di situ. Pada saat seorang yang bernama Thomas Andrew, dia adalah perancang dari kapal Titanic itu, diwawancara oleh reporter, ya. Banyak orang mengagumi bagaimana kapal ini didesain dengan luar biasa. Begitu indah, begitu megah, begitu kokoh. Lalu pada saat reporter ini menanyakan sesuatu kepada Thomas Andrew. Apa yang Thomas Andrew katakan? Reporter ini bertanya begini. Bagaimana Bapak bisa merancang kapal ini dan apakah menurut Bapak kapal ini tidak akan hancur? Lalu Thomas Andrew katakan, tentu tidak, saya merancang dengan baja yang begitu kuat. Tidak akan bisa menghancurkan, apapun tidak akan bisa menghancurkan kapal ini. Bahkan Tuhan sekalipun, hati-hati kalau menyebut kata Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menghancurkan kapal Titanic ini. Itu kata perancang dari kapal Titanic. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka ingin berlayar ke Amerika Serikat? Kapal itu menyenggol, ya, saya boleh katakan nyenggol ya, bukan nabrak ya, nyenggol, nyerempet gitu ya. Nyerempet gunung es. Gunung ciptaannya Tuhan, Tuhannya belum turun tangan, baru ciptaannya duluan yang turun tangan. Baru nyerempet, pecah jadi dua dan akhirnya tenggelam. Hati-hati dengan kesombongan dan meremehkan Tuhan. Kayaknya Tuhan gak bisa dia lakukan ini. Mungkin kita tidak bicara seperti itu, tetapi dalam hati kita meragukannya dan meremehkan Tuhan. Yang kelima, karena kita belum menyadari bahwa Allah adalah sumber segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang ada, yang dahulu ada, Alfa dan Omega, dan sekarang pun tetap ada. Allah yang masih bekerja dari sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seringkali kita tidak memahami cara bekerja Allah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah adalah sumber dari segala-galanya. Kita meminta berkat, fokusnya kepada berkat, tetapi tidak kepada si pemberi berkat. Suatu hari kita punya ada satu pendeta yang kita sudah anggap sebagai orang tua rohani.
Dia pergi melayani ke satu tempat dan 3 hari baru pulang. Lalu waktu pulang anaknya, dia bilang begini, Papa nggak bawa apa-apa? Bawa oleh-oleh kayak apa gitu? Oh enggak, Papa nggak bawa apa-apa. Lalu anak ini mulai merajut, ya, dia mulai kayak jengkel gitu. Kenapa sih Papa pulang dari pelayanan terus bawa kayak apa gitu? Loh, dia marah kepada papanya. Lalu papanya bilang begini, ya, seharusnya kamu bersyukur karena Papa pulang dengan selamat. Dan kalau Papa pulang dengan selamat, Papa bisa memberikan apapun kepada kamu. Jangan berfokus kepada oleh-olehnya itu sehingga kamu marah dengan Papa. Nah, seringkali kita ini sama seperti anak ini. Kalau kita tidak mendapat sesuatu berkat, lalu kita mulai merengek kepada Tuhan. Apa sih Tuhan, katanya Tuhan berkati. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan kita dan itu lebih daripada cukup. Amin. Keselamatan yang Tuhan berikan itu sebenarnya lebih dari cukup. Ya. 5 hal itu yang saya boleh renungkan dan saya boleh katakan bahwa ya, seringkali kita meragukan Tuhan. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana agar manusia tidak meragukan Allah, tidak meragukan Tuhan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita akan buka dulu di dalam Roma. Ya, kita belum buka-buka Alkitab nih saudara ya. Roma pasal yang keempat, ayat yang mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat ke-21. Roma ayat 4. Ya, terima kasih. Sudah ada di slide. Saya akan baca bergantian dengan saudara, amin. Ya, saya akan baca dulu ayat yang ke-18, lalu nanti saudara ayat ke-19, lalu selanjutnya bergantian. Saya akan bacakan Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena kepercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Oke, amin. Saya akan mengangkat dari kisah Abraham. Kenapa kisah Abraham? Karena Abraham boleh dikatakan sebagai bapa dari orang beriman. Jika iman kita menjadi lemah, belajarlah dari Abraham. Karena Abraham boleh dikatakan sebagai bapa orang yang beriman. Abraham adalah orang yang boleh dikatakan seharusnya dikatakan bahwa sebenarnya dia tidak punya dasar untuk berharap. Maksudnya adalah sepertinya secara realita tidak mungkin terjadi. Tidak ada dasar untuk berharap. Pengharapannya kayaknya udah gak ada, hopeless. Seringkali kan kalau kita punya anak-anaknya nih nuwakal minta ampun, lalu mamanya kalau orang Chinese bilangnya bohwat. Ya, itu bahasa Perancis mungkin ya, bohwat. Ya, kalau orang kita bilang, aduh ini anak udah gak bisa diajar deh. Ya, sepertinya udah hopeless deh. Apakah bagi Tuhan anak yang nakal ini tidak bisa diubah? Pasti bisa, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Bagaimana supaya kita, ya manusia, tidak meragukan Allah? Ya memang mungkin keraguan itu bisa jadi muncul dalam seketika. Tetapi saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca, kita akan bahas ini. Roma 4 ayat 20 mengatakan begini.
Ya, yang pertama Roma 4 ayat 20 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam bahasa sehari-hari mengatakan dia Abraham menguatkan imannya dan memuliakan Allah. Kalau dalam kitab Yosua, pada saat Yosua ditinggal oleh Musa, Tuhan sampai 3 kali bahkan 4 kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Saudara, hati kita seringkali bisa lemah. Benar enggak? Enggak ada manusia yang hatinya selalu full charge gitu ya. Selalu 100% terus imannya. Enggak, saudara. Kadang-kadang ada masa-masa sulit yang kita sedang alami, atau mungkin kita ada dalam keadaan sakit yang kok nggak kunjung sembuh. Loh, saya sudah memasukkan mungkin biodata kita atau kita melamar pekerjaan, kok nggak dipanggil-panggil. Sepertinya kok bagaimana ya Tuhan? Iman kita mulai lemah, kita mulai meragukan Tuhan. Kok keluarga saya kayak begini? Iman kita mulai lemah dan kita meragukan Tuhan. Alkitab mengatakan Abraham, dia menguatkan hatinya dan dia memuliakan Allah. Hati kita, iman kita harus terus di-charge. Seperti HP, kalau nggak di-charge itu akan low, lama-lama merah, lama-lama HP-nya nggak bisa dipakai lagi. Iman kita seperti itu, saudara, karena manusia itu seringkali ada gelombang sedikit, ada masalah sedikit, iman kita mulai low, kayaknya udahlah nggak gereja-gerejaan, udahlah nggak melayani apa melayani, nggak ada say thank you-nya, malah gue dikritik terus, apa ini? Mulai imannya, ini gimana istri melayani tapi kok kelakuan begini, iman mulai runtuh. Tapi kita harus belajar dari Abraham. Walaupun sepertinya tidak ada pengharapan, tapi dia katakan apa? Dia memperkuat imannya dan dia memuliakan Allah. Bagaimana kita memperkuat iman kita? Caranya yang pertama adalah baca firman Tuhan. Saudara mau kuat iman saudara, baca firman Tuhan. Jangan lihat TikTok terus, saudara. Ya, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan banyak janji-janji Allah yang bisa menguatkan iman kita. Amin. Bergaul dengan Tuhan. Ya, jangan pernah lupa berdoa. Saya punya teman, ya. Saya lihat teman saya. Dia bukan orang Kristen, orang seberang. Kalau udah waktunya jam berapa itu ya, 11:30 kalau nggak salah, dia pamit lalu dia sholat dulu. Ya, nanti dia udah jam berapa dia pamit lagi, dia sholatnya di samping saya ya, karena saya ada sekolah ya. Lalu saya lihat, wah kok, lalu saya bilang gini, Tuhan, mereka bisa sholat sehari 5 kali. Saya tahu kalau orang sholat sampai 5 kali, dia mendekatkan diri sama Tuhan, bener enggak? Baru udah jam segini, oke, waktunya kita berdoa, waktunya kita menghadap Tuhan. Saya percaya, kita orang Kristen memang tidak seperti itu, saudara. Ya, kita anytime, kapan saja kita bisa berdoa. Ya, bahkan Daniel, di dalam Daniel 6 ayat 10, sehari 3 kali dia berdoa, dan kalau dia berdoa dia selalu menghadap ke jendela dan dia lihat itu langit.
Dia lihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan itu pada saat dia berdoa, imannya dibangkitkan kembali. Doa atau bergaul dengan Tuhan, saya boleh katakan bergaul dengan Tuhan. Pada saat mungkin kita tidak seperti anak sekolah, mari lipat tangan ya. Anak sekolah minggu kan gitu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tidak mungkin kita seperti itu. Kalau mungkin kita ada di busway ya, di Transjakarta, bukan busway, di Transjakarta, atau mungkin kita ada dalam perjalanan, mungkin tidak seperti itu. Tetapi hati kita terus bicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bahasa roh sama Tuhan. Itu akan menguatkan iman kita. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Muliakan Allah. Saudara yang terkasih, dalam pujian itu selalu ada mujizat. Amin. Pada saat saudara tadi menyanyi pujian dengan para pemuji, bagaimana iman saudara? Saudara rasa dibangkitkan iman saudara? Saudara rasa dikuatkan? Amin. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Mau nyanyi sama-sama lagu ini? Ya, 1, 2, 3. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Paulus dan Silas pada saat dia dirajam, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat jahat, dan dia dirajam dan dimasukkan penjara, benjol-benjol, berdarah-berdarah, sakit yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia memuji Allah. Dia nyanyikan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Lalu apa? Itu teralis besi yang kokoh itu langsung berguncang. Terbuka penjara itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau imanmu mulai lemah, ya, jangan lihat TikTok lalu ngikutin lagu mengapa aku begini. Saudara, makin lemah iman kita. Tapi datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian kepada Tuhan. Amin. Pada saat kita memuji Tuhan, saudara mau lompat-lompat. Saudara, saya tahu di sini anak-anak muda. Yang ada di tempat ini anak-anak muda dan orang tua yang berjiwa muda. Amin. 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 Yes. Saudara bisa bersorak bagi Tuhan dan itu membangkitkan iman kita. Yang kedua, percaya bahwa Allah berkuasa dan kuasanya tidak terbatas. Roma 4 ayat 21. Katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Abraham yakin dia punya Allah yang berkuasa. Saudara, yang membuat Allah sepertinya tidak melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tidak berkuasa. Allah memang memiliki sifat yang berkuasa. Tetapi apa yang membuat akhirnya Allah sulit bekerja? Karena kita memasukkan Allah di dalam otak kita yang terbatas. Allah yang tidak terbatas itu kita masukkan ke dalam otak kita yang terbatas. Pada saat kita berdoa, Tuhan, aku tidak punya uang, Tuhan. Tuhan berkati aku. Lalu otak kita mulai berpikir, Tuhan, kayaknya kalau saya pinjam uang nih dari orang ini nih, dia banyak duit nih Tuhan. Ya, mungkin dia bisa pinjamin saya uang. Saudara, kalau saudara berdoa, saya nggak punya uang, Tuhan berkati saya. Lakukan bagianmu dan Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Kerja sungguh-sungguh.
kerja itu tidak pernah membohongi hasil. Saudara, bahkan firman Tuhan katakan kalau orang tidak mau kerja nggak usah makan. Ya, kerja. Pakai tanganmu, pakai kakimu, pakai otakmu, kerja. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Jangan pikirannya pinjam, apalagi sekarang pinjol, saudara. Pinjaman itu, wah, saudara, saya itu berapa kali diteleponin Ibu Ciayani, karena ibu sudah membayar tepat waktu dan ibu punya track record lancar. Bagaimana kalau kami mau meminjamkan uang, apakah ibu mau? Loh, saya bilang mau. Tapi yang jadi masalah adalah apakah saya harus membayar? Kalau saya nggak bayar balik, saya mau. Saya bilang begitu. Ketawa dia, ya bayarlah Bu. Ya kalau begitu ya saya nggak mau lah. Ngapain? Ya, itu kan plus bunga. Udah plus bunga, kalau kita telat bayar plus bunga lagi, itu bunga berbunga. Makanya banyak orang Kristen yang punya permasalahan apa? Kartu kredit. Kalau saudara tidak punya self control, lebih baik kartu kreditnya digunting aja. Saya tidak anti dengan kartu kredit karena saya punya kartu kredit. Tapi saya pakai itu dan saya tahu harus bagaimana saya menggunakan itu. Ya, nggak pernah saya lolos 1 hari pun untuk membayar. Kalau memang itu saya butuhkan. Ya. Tetapi bukan berarti ada kartu kredit gesek, udah tahu gajinya cuma berapa juta, maunya gesek mulu, gayanya tinggi banget daripada dompet. Iya, tapi di sini nggak ada. Sini self controlnya luar biasa. Saudara, lebih baik disanjung Tuhan daripada disanjung manusia. Gak perlu show off, gak perlu kita tampilkan, oh ini lo gue lo. Kalau memang gak mampu gak apa-apa. Orang lain merendahkan, it's okay. Yang penting Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Amin. Pakai uangmu sesuai dengan kebutuhanmu. Saudara, pakai uangmu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita percaya kepada Allah yang maha kuasa dan kuasanya tidak terbatas, Tuhan pasti akan memberkati kita, amin. Next, yang terakhir. Nah, kalau udah terakhir biasanya matanya langsung melek nih. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tidak meragukan Tuhan, alias kita percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kebimbangan boleh datang, tapi kita menguatkan hati kita dan kita percaya bahwa Allah yang saya sembah tidak terbatas. Yang terakhir, percayalah bahwa Allah pasti melaksanakan semua janjinya. Di dalam firman Tuhan bahkan ribuan tahun pun Allah menepati janjinya. Ya, 4.000 tahun Allah sudah memberitahukan bahwa akan ada juru selamat yang menebus dosa manusia. Allah nggak pernah lupakan janjinya. Kalau manusia sering lupa janji, hari ini janji besok lupa loh. Memang manusia ya seperti itu. Makanya banyak kita kecewa dengan manusia, lumrah saudara. Karena memang manusia tidak sempurna. Kalau saudara menaruh hati saudara sepenuhnya kepada manusia, pasti saudara kecewa. Siapa yang di sini pernah dikecewakan oleh manusia, nggak usah angkat tangan. Semua pasti. Banyak yang berjanji. Sampai ada lagu, kau yang berjanji. Mantep. Sampai sudah diberkati di gereja, pemberkatan nikah. Janji lo sama Tuhan lo, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Tapi kenyataannya abang pulang bawa uang, abangku sayang. Abang pulang gak bawa uang, abangku tendang. Janji lo sama Tuhan.
Sehatnya saja, aduh abang ganteng. Giran pulang gak bawa uang, ngoceh tuh mulut kalau bisa dijahit. Ya wanita di sini nggak ada. Wanitanya semuanya hebat-hebat. Ya, amin. Yes, ya boleh wanita-wanita boleh tepuk tangan. Yes. Walaupun suami pulang nggak bawa uang, katakan nggak apa-apa Pak. Kerja keras Pak, saya dukung dari rumah, saya doakan Papa pasti akan berhasil. Gitu dong jadi suami. Amin. Jangan Papa nggak bawa uang, ngomel ngoceh dari dapur ke ruang makan, lalu kemana lagi ke ruang tamu, terus muter, suaminya diintilin ngoceh terus. Uangnya dibawa kemana tuh, ada wewe gombel kali tuh ya. Tidak seperti itu. Suami-suami sama juga menerima istri dalam waktu cantik maupun kalau sudah gembrot. Saudara, saya ini agak lumayan ya saudara. Ya, tapi itu kan janji Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanan. Terima apa adanya. Istri pulang, aduh istri pulang kok ya dasteran aja udah baunya, bau sambal terasi lagi. Istri masak buat bapak, buat suami loh. Dia berusaha nggak dandan gara-gara apa? Bikin puyung hai. Ya, suami-suami pikir bikin puyung hai itu, pikir itu mukanya jadi ini. Apa karena uap jadi bikin tambah muda? Enggak ya, berminyak semua muka. Hargai istri-istri walaupun pulang aduh pakai daster, ya udah dasternya daster robek lagi, lalu bau lagi, bau bawang putih, bawang merah, cabe, semua bau. Suami harus pulang, mama wangi banget gitu ya. Manusia seringkali berjanji tetapi mengingkari janjinya. Makanya sekarang kita dan ya perjanjian selalu di atas materai, bener nggak? Kenapa ada materai? Tulis hitam di atas putih, pakai notaris, tempel materai, bak, tanda tangan, cap jempol ya, jempol tangan, jempol kaki, jempol semua. Kenapa harus ada materai? Karena manusia seringkali kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu pun sudah ada materai masih juga ingkar. Akhirnya harus masuk ke dalam kasus hukum. Begitu manusia. Tetapi untuk Tuhan tidak pernah. Siapakah kita manusia ini? Ya. Sehingga Tuhan mau berjanji buat kita. Siapa nih kita ini loh? Tahu diri kita ini siapa? Kita ini cuma ciptaan. Tapi Tuhan mau buat perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub dan kepada keturunannya. Kita ini adalah keturunannya. Kalau kita baca di kitab yang Roma 4 ayat yang terakhir dikatakan begini ya saudara. Karena itu hal ini ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, ya, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Tuhan bukan hanya berjanji kepada Abraham, tapi Tuhan juga berjanji kepada kita. Dan janji Tuhan, iya dan amin. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Dia selalu memberikan kepada kita apa yang Tuhan sudah janjikan. Tuhan janjikan kita akan diberkati. Saudara percaya kita akan diberkati? Amin. Saya selalu percaya.
Tuhan berjanji kita akan disembuhkan. Saudara percaya kita akan disembuhkan? Amin. Kita akan dipulihkan apapun juga. Walaupun kita anggap bahwa udah gak ada pengharapan, sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin kami sangat bersedih karena kehilangan seorang jemaat ya, Ibu Arita Sitepu. Ya, saya melihat kalau saya ketemu beliau itu ya, dia itu orangnya tuh semangat sekali melayani Tuhan. Lalu kalau ketemu dia senyum aja bawaannya gitu. Jadi saya sampai dia meninggal pun, saya kayak waktu saya membayangkan dia senyum gitu ya. Pada saat kami berdua datang untuk mengunjungi beliau, sampai saya dengan suami saya nggak mengenali lagi karena beliau kena kanker ya, kanker lidah, dan makannya itu memasukkan makanan dengan sedotan ya. Waktu kami datang karena di ruang UGD, jadi anaknya harus keluar dulu baru kami datang. Itu pun kami datang, kami bicara kepada petugas yang di depan, kami mau mendoakan, Pak. Biasanya kalau orang yang lain tidak boleh mungkin ya, tapi kalau hamba Tuhan biasanya diizinkan dengan mungkin 5 menit, 10 menit katanya. Dia bilang gitu, oke, kami datang, bilang oh katanya di ujung sana. Oh iya, kami datang, lalu kami bingung yang mana, seperti kami sudah tidak mengenali ya, karena sudah kurus banget gitu loh saudara. Dan pada saat saya lihat dia, saya membayangkan diri saya, saudara. Saya ini juga terkena kanker stadium 3, kanker payudara stadium 3. Sampai saat ini saya harus jaga kesehatan saya. Dan pada saat saya lihat Ibu, kalau kita manggilnya di sini bukan Ibu Arita ya, Ibu Simon kita panggilnya ya. Kita lihat Ibu Simon, sampai kita datengin petugas yang duduk di situ, saya mau berkunjung ke Ibu Arita Sitepu yang mana ya Pak? Itu, oh ini kita berdua sampai lihat-lihatan karena udah gak ngenalin lagi gitu loh ya, kurus gitu ya. Saya bilang Tuhan itu kayak saya dulu ya, karena Ibu Arita ini dalam masa pengobatan harus di kemo, dan saudara rasanya di kemo itu luar biasa saudara, itu antara hidup dan mati. Saya sudah merasakan di kemoterapi, saya merasakan dibilang hidup nggak hidup, dibilang mati kok ya nggak mati gitu ya saudara, karena sel baik kita dan sel jahatnya sama-sama dimatikan. Coba bayangkan, kuku semua hitam, rambut botak ya, hitam semua kulit. Aduh, udah kalau saya ngaca, ini Yani atau bukan ya, kayak alien. Benar saudara, itu saya nggak foto aja saudara. Saya lihat saya sendiri terkejut dengan wajah saya di cermin. Kurus, udah tinggal tulang sama kulit sama kentut mungkin. Udah nggak tahu, mungkin suami saya aja ya lihat saya, aduh istri gue kok begini amat gitu ya. Cuma karena pendeta kan nggak boleh nyeleneh kan gitu ya. Lihat ya, saya aja lihat kaget apalagi suami saya. Dan saya juga waktu saya lihat Ibu Arita, aduh Tuhan, seperti bayangan saya yang waktu saya dulu itu teringat kembali gitu ya. Lalu saya bisikan kepada Bu Arita, Bu, berjuang ya, berjuang. Sama dengan saya, berjuang ya Bu. Kalau iblis mau menghancurkan kita, katakan gak bisa, saya pasti menang. Ya Bu, kuat ya Bu. Iya, walaupun ngomongnya karena kanker lidah ya, lidahnya udah bengkak, ngomongnya agak pelok-pelok gitu ya, kita sulit juga mendengar, tapi saya percaya imannya kuat. Tapi Tuhan berkehendak lain ya. Waktu yang lalu, berapa hari yang lalu, akhirnya dipanggil Tuhan. Enaknya orang Kristen itu, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, hidup bagi Kristus
Ya, pada saat kita mati untuk Tuhan. Pada saat kita hidup, kita harus menghasilkan buah. Itu saja sebenarnya. Saya katakan ya, mungkin memang sudah waktunya. Tetapi buat saya hampir ya, yang lalu memang kami dikabarkan katanya, diinformasikan, Ebi telepon, Mama udah gak mau di kemo lagi. Karena sebenarnya harus ada 6 kalau gak salah ya. Tapi itu baru berapa ya, 3 atau berapa. Mama udah gak mau di kemo lagi. Waktu perkataan itu ya disampaikan, suami saya bicara sama saya teringat lagi pada saat kemo saya keempat. Saya udah katakan sama suami saya udah gak kuat, saya gak mau kemo lagi. Kata-kata itu terngiang kembali. Saya katakan itu kepada suami saya gak mau kemo lagi. Sudah, kalau mau mati aja. Toh saya mati juga sama babe di surga gitu ya, sama Tuhan. Udahlah. Tapi suami saya katakan, kalau Tuhan masih inginkan kamu hidup, kamu harus hidup. Kamu harus melayani Tuhan. Masih ada tanggung jawab yang harus kamu lakukan. Di situ iman saya bangkit kembali. Ya, suami saya kalau di rumah itu paling suka setel musik, saudara. Lagu sampai tidur aja lagu. Aduh Pi, yang instrumental Pi, jangan genjreng. Emang lagu rohani, tapi otak saya muter terus. Instrumental lah Pi. Ya, supaya tenang, dia gak bisa tidur. Tapi lagu itu menguatkan, saudara. Pujian itu menguatkan. Sampai akhirnya kemo yang kelima, saya udah gak mau ke RSPAD. Ya, rambut saya udah gundul kayak anak ini. Gundul, saudara. Ini mah gundul karena memangnya rambut baby ya, saudara. Jadi nanti pasti tumbuhnya bagus. Tapi saya rambutnya tumbuh, ini asli loh, saudara, bukan wig loh ini. Iya, karena Tuhan menggantikannya yang lebih baik lagi, saudara. Amin. Yes. Kemo yang kelima, saya diseret sama suami saya. Udah kayak anak kecil, saya nangis. Papi gak mau diseret. Ayo Mi, gak mau. Saudara, saya pikir saya udah tua begini, udah kayak anak kecil ya. Nangis. Saya ini orangnya agak gimana ya, berusaha untuk gak mau nangis. Tapi entah bagaimana, gak mau Pi, gak mau. Ayo ya, ayo. Saya jalan di kemo selama 8 sampai 10 jam, bahkan bisa lebih. Jalan waktu berangkat pulang udah gak bisa jalan. Harus digotong pakai kursi roda ya. Udah lemes, lagi kemo tumpah, setiap menit tumpah. Gak ada yang masuk, tumpah. Coba saudara, ini lambung sampai sakit, kram perut saya. Kram, tumpah. Dan waktu saya tumpah, saya nggak mengizinkan suami saya, anak saya untuk membersihkan itu, karena itu semua obat, bau obat semua. Ya, saya katakan Tuhan bagaimana? Tapi saya punya suami, punya anak yang menguatkan, punya teman-teman seiman yang chatting, yang kuat ya Bu Yani, ya. Tuhan pasti menyembuhkan Bu Yani. Kata-kata itu menguatkan iman saya. Dan saya percaya kalau Tuhan berjanji untuk menyembuhkan, Tuhan pasti bisa menyembuhkan, amin. Tuhan pasti bisa memulihkan. Jangan pernah ragukan akan Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, hasilkanlah buah, layani Tuhan. Jangan pernah mikirin hal-hal yang ya aku cari uang aja. Uang bukan segala-galanya. Memang manusia butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tuhan yang pemberi berkat itu, Sang pemberi berkat itu, itulah yang harus kita cari. Itulah yang harus kita layani, amin. Walaupun mungkin tubuh saya tidak sekuat yang dulu. Kadang-kadang saya udah ngomong sama suami saya kayak capek nih. Ya,
Kalau dulu, wah saya bisa dari pagi kerja sampai malam lagi lesin lagi. Sekarang saya bilang, aduh Pi, saya kayaknya capek. Lalu suami saya katakan, gak apa-apa, istirahat aja. Kalau seger bangun lagi, ayo lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Saudara, kalau kita masih diizinkan hidup, jangan pernah ragukan Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Saya percaya apapun juga masalah yang saya hadapi tidak seberapa dibandingkan kemuliaan Tuhan, dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Gak apa-apa Tuhan. Anugerah Tuhan cukup di dalam hidup saya. Amin. Apa masalah saudara? Janji Tuhan ya dan amin. Dia Allah yang berkuasa. Jangan pernah masukkan Tuhan di dalam otakmu. Tuhan itu lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dia Allah yang mencipta. Dia pasti bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Amin. Saudara ingin sehat, olahraga, makan makanan yang baik, Tuhan akan memberkati kesehatan saudara. Kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Menjaga kesehatan. Tuhan melakukan bagian Tuhan, memberkati kesehatan saudara, kita semua. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Seringkali kami meragukan Engkau Tuhan pada saat kami mungkin ada dalam masalah, dalam kesulitan. Kami ada di dalam mungkin pencobaan yang menurut kami ini sangat berat. Tapi biarlah malam hari ini setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Kami akan menguatkan iman kami dengan berdoa, baca firman Tuhan, bergaul dengan teman-teman seiman kami, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya ada kuasa di dalam pujian. Bapa dalam surga, mari berbicaralah kepada kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, baik itu di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami hanya percaya Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Biarlah kami boleh percaya seperti Abraham percaya. Walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal, tetapi kami percaya Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang maha kuasa. Kau sanggup melakukannya. Kau sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian.